Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 88, qauluhu wa itharut tawaddu'i fil mahafili wal majalisi wa tarkul hasdi wad du'a wad da'abati warrifqi bil muta'allimi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itharu tawaddu'ih lan milih andap asor fil mahafili ing dalem piro-piro kumpulanin nas wal majalisi lan piro-piro nggon lungguh wa tarkul hazli lan tinggal dolanan wal wadda'abati lan banyolan warifku lan welas bil muta'allimi kelawan wong kang ngaji wa ta'anni lan alon-alon bil muta'jafarat bil muta'jaruf ifta'an bil muta'jarofi kelawan wong kang kuminter bil muta'jarofi kelawan wong kang kuminter wa islahil badidilan bagusaken wong kang bodoh wa islahut tablidi lan bagusaken wong kang bodoh bi husnil irsyadi kelawan bagusi pitutuh wa tarkul jardi lan tinggal muring-muring alaihi ing ngatasé balit wa tarkul amfaqati lan ninggal bentak min qauli la adri saking pengucap la adri orang ngerti sapa ingsun wa sarful himmati lan ngingokaken sejo ilasa ili maring wong kang takon wa tafahumu su'alihi lan awe faham pitakoni sa'il wa qabulul hujjati lan nerimu dalil wal inqiyadu lan nurut lil haqqi maring barang kang hak birruju'i kelawan bali ilal haqqi kelawan maring hak indal hafwati ing dalem nalika luput Waman ul muta'allimi lan nyegah wong kang belajar
Waman ul muta'allimi lan nyeka wong kang belajar angkuli ilmin sangking saben ilmu, angkuli ilmin sangking saben ilmu, sifate ilmin yadurruhu kang bahayani opo ilmun ing muta'allim, kang bahayani opo ilmu ing muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itharut tawadu'i fil mahafili wal majalisi wa tarkul hazli wad da'abati. Akhlak adabiyahnya seorang pengajar, seorang guru, seorang kiai, seorang orang yang alim, nomor 5 adalah tawadu, mendahulukan tawadu di dalam perkumpulan dan di dalam suatu majlis. Sebagai seorang guru supaya punya sifat tawadu di dalam perkumpulan, di dalam suatu majlis. Dan watarkul hazli wadda'abati, dan jangan sampai supaya tidak bergurau serta melakukan ini seperti banyolan kata-kata yang bersikap bergurau, banyuli, biasanya banyol. Jangan sampai seorang guru itu senangnya bergurau. Yang nomor 6 adalah watarkul hazli wadda'abati. Jadi jangan sampai bergurau, meninggalkan perbuatan bergurau atau tidak bersenda gurau, dan apalagi dalam pengajaran. Jadi dalam pengajaran jangan bergurau, karena di dalam pengajaran itu bukan tempat untuk bergurau, tapi memahami pelajaran. Warifku bil muta'allimi, yang ketujuh punya rasa belas kasihan, mengasihani, menyayangi kepada muridnya dalam pengajaran. Jadi ketika mengajar harus punya rasa belas kasihan. Dan ketika seorang guru punya rasa belas kasihan, kalau ada murid yang kurang paham bertanya, mesti dia itu akan menjelaskan dengan baik, tidak akan pernah merasa bosan. Kenapa? Karena memang seorang guru itu harus punya rasa belas kasihan. Kadang-kala belas kasihan itu banyak macamnya, tidak sama antara guru satu dengan yang lainnya, beda-beda di dalam mengasihani. Tapi tujuannya satu, ingin mempunyai seorang murid yang berhasil, cuma caranya saja yang berbeda. Watta'ani bil muta'jarofi. Istilah yang nomor 8, warifku bil muta'allimi watta'anni bil mutajaf. Jadi punya rasa belas kasihan terhadap muridnya, serta berhati-hati di dalam watta'anni bil mu'tajab. Jadi berhati-hati di dalam mengatasi anak yang
wa ta'anni bil mu'tajarati niki. Dengan orang yang merasa, dengan murid yang merasa dirinya itu bisa. Jadi kadangkala murid itu merasa dirinya bisa. Nih. Dengan dia itu ketika bertanya ya alladzi la yusinu su'ali wa yatma ilma wala ya'lam wala bi ilmi. Jadi bi antusina alaihi bi ahwalika wa aqwalika. Jadi supaya berhati-hati di dalam mengatasi anak yang merasa dirinya itu bisa, padahal hakikatnya tidak bisa, tapi dia merasa dirinya bisa. Sehingga di dalam pertanyaan dia itu kurang baik. Nah, untuk mengatasi anak yang seperti ini memang agak sulit ini, agak sulit. Jadi kita itu harus bisa menghadapi anak yang seperti ini. Namanya, nah di sini namanya guru harus punya rasa belas kasihan. Jadi melihat ada murid yang bertingkah laku seperti itu, kita sebagai guru supaya memperbaiki tingkah laku kita, ucapan-ucapan kita sendiri. Jadi untuk memperbaiki anak yang seperti itu, maka tingkah laku guru dan ucapan guru itu supaya diperbaiki. Yang kedelapan, wa islahul balidi bi husnil irsyad. Jadi terhadap anak yang tidak mampu, supaya bisa berbuat baik terhadap anak yang tidak mampu, memperbaiki anak yang tidak mampu dengan cara bihusnil irsyadi, memberi penjelasan dengan baik. Ya seperti tadi, murid itu kadangkala ini tidak sama, ada yang anaknya pandai, ada yang sedang, ada yang di bawah standar. Nah di sini, jadi seorang guru ketika mempunyai murid yang ada di bawah standarnya, sebuah standar, harus bisa menjelaskan dengan baik. Ini ya memang dalam pengajaran kita itu sebenarnya, di dalam pengajaran kita itu jangan melihat kemampuan, melihat murid yang mampu, sehingga kita itu di dalam menjelaskan bisa membahayakan nih, karena melihat anak yang mampu tidak memikirkan anak yang ada paling bawah. Jadi di samping kita itu melihat, berarti ini anak yang bisa tidak bosan, kemudian anak yang di bawah niki juga tidak merasa ditinggalkan, ngambil jalan tengah. Yang tengah, nah nanti ternyata anak ini yang kurang mampu mau bertanya, jelaskan. Jangan sampai tidak mau menjelaskan pertanyaan anak yang kurang mampu, yang tidak mampu. Sangat beruntung kalau kita itu mempunyai anak yang tidak mampu tapi mau bertanya. Jadi kadang-kadang anak yang tidak mampu itu bisa bertanya, ada. Tapi kadang-kadang juga tidak kalah banyaknya mau bertanya itu merasa malu. Jadi kita sebagai guru ya harus mengatasi masalah tersebut. Makanya di sini memperbaiki, berbaik hati kepada murid yang tidak mampu. Watarkul jarodi alaihi, watarkul jarodi alaihi, dan yang kesembilan adabianya seorang guru jangan marah-marah kepada anak yang tidak mampu. Jadi jangan menjadi ketika anak itu minta penjelasan agar diulangi keterangan, jangan dimarahi, jangan disentak. Jadi gimana? Watar pun jangan marah kepada anak tersebut.
kalau ada anak karena anaknya tidak mampu, ketika minta dijelaskan lagi guru tidak mau. Kenapa? Karena dia itu merasa tidak ada gunanya. Itu salah. Seorang guru seperti itu salah. Mestinya anak ini tidak mau minta penjelasan, dijelaskan lagi, berarti anak itu punya keinginan agar dirinya bisa faham terhadap pelajaran tersebut. Yang ke-10, watarkul faqati min qaulin la adri. Jadi dia itu tidak merasa malu untuk mengatakan tidak bisa. Jadi ketika guru itu tidak bisa menjelaskan, tidak punya rasa tidak malu, maaf saya belum bisa. Jadi mengatakan sulit. Kadang-kala nanti kalau saya mengatakan tidak bisa, nanti saya itu dikira orang yang tidak bisa apa-apa. Sebagai guru, ini akhlak adabiahnya guru ya, kalau memang tidak bisa ya bilang tidak bisa. Jadi watarkul jaranti alaih, watarkul amfaqati min qauli la adri. Jadi tidak malu untuk mengatakan tidak bisa. Wasarful himmati ilas sa'ili. Wasarful nomor 10 sudah. Nomor 11, wasarful himmati ilas sa'ili wattafahumus su'alihi. Wattafahumus su'alihi. Memperhatikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi supaya memperhatikan ilas sa'ili terhadap murid yang mau bertanya, memperhatikan murid yang ingin faham. Yang saya ulangi, wasarful himmati ilas sa'ili humus su'alihi. Jadi supaya memperhatikan pertanyaan murid yang bertanya, pertanyaan murid yang bertanya, dan bisa memberi kefahaman kepada murid tersebut. Jadi memberi penjelasan, memberi kefahaman kepada murid. Yang ke-11 supaya memahami, saya ulangi, supaya memperhatikan pertanyaan murid dan bisa memberi kefahaman kepada orang yang bertanya tersebut, kepada murid tersebut. Wa qabulul hujjati wal inqadu lil haqqi birruju' ilaihi indal hafi. Wa qabulul hujjati. Jadi bisa menerima pendapat orang lain. Jadi ketika pendapat ini wal haqqi, jadi bisa menerima dalil dari orang yang mengatakan. Jadi kalau memang dalilnya itu benar, kita itu bisa menerimanya. Jadi jangan sampai seorang guru itu hanya mau menjelas salah, tapi tidak mau menjelaskan. Kenapa? Karena merasa dirinya seorang yang mengajar. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi seorang guru itu ya di sini qabulul hujjah ayid dalili al musaddiqi. Jadi dalilnya lil qaili wastimaiha. Jadi bisa mendengarkan pendapat orang lain. Kalau memang pendapat kita ya salah, ya salah. Jangan sampai kita itu tidak mau mengikuti, tidak mau menerima
pendapat orang lain. Yang ketiga, wang inqiyadu lil haqqi birruju'i ilai indal hafwi. Jadi ketika salah maka mau mengikuti kepada yang benar. Jadi ketika salah maka mau mengikuti pendapat yang benar. Waman ul muta'allimi, yang ke-14, harus bisa mencegah murid untuk mempelajari setiap ilmu yang membahayakan di dalam agama, seperti belajar ilmu sihir, belajar ilmu nujum, belajar masalah peramal. Jadi jangan diperbolehkan. Jadi kalau ada seorang murid ingin belajar tentang ilmu sihir, jangan diperbolehkan. Oh, anak ini ingin mempelajari masalah peramal, jadi ahli nujum itu peramal. Itu gimana? Dilarang. Wazajruhu, yang ke-15, wazajruhu an ayyurida bil ilmin nafi ghaira wajhillahi ta'ala. Yang ke-15 adalah mencegah murid untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tapi pada selain Allah, bukan tujuan akhiratnya. Jadi, dan supaya mencegah atau mengingatkan agar tidak mencari ilmu dengan niatan selain mendapat ridhonya Allah. Mencari ilmu tujuannya apa? Agar dikatakan orang akan agar dihormati oleh masyarakat. Kenapa mencari ilmu? Saya itu agar bisa mencari harta. Jadi belajar ilmu untuk mendapatkan harta. Kalau orang seperti orang kuliah ingin kerja ya nggak masalah. Ya nggak masalah ya, namanya kalau ini masalah urusan di sini nih, urusan agama nih. Jangan dicampur adukan. Yang nomor 15, nomor 16, wasaddul muta'allim an ayyas. Bismillahirrahmanirrahim. Wazajruhu, lan nyegah ing muta'alim an ayyuridas, ini sudah. Wasaddul muta'allimi, lan nyegah wong kang belajar, an ayyastagilas atau saking yento ketungkul sopo muta'allim. Wasaddul muta'allimi, lan nyegah wong kang belajar an ayyastagilas saking yento ketungkul sopo muta'allim. Ketungkul sopo muta'allim bifardil kifayati, kelawan fardu kifayah. Bifardil kifayati, kelawan fardu kifayah, qoblal farahi, ing dalem sadurunge rampung. Mim fardil aini, saking fardu ain. Wa fardu ainihi, lan fardu aini muta'allim. Wa fardu ainihi utawi fardu aini muta'allim iku islahu zahirihim, bagusi zahire muta'allim, wa batinihi, lan batini muta'allim, bitaqwa, kelawan takwa.
Bitakwa kelawan takwa wa muakhadhatu nafsihi lan ngelakoaken awake muta'allim lan ngelakoaken awake muta'allim awalan ing dalem kawitani awalan ing dalem kawitan alim dulu gini lagi wa muakhadhatu nafsi lan ngelakoaken awake alim awalan ing dalem kawitani bitakwa kelawan takwa ngelakoaken bitakwa kelawan takwa tujuannya liya kota dia terapun manut sopo al muta'allimu wong kang belajar awalan ing dalem kawitani manut bi a'malihi kelawan piro-piro amale alim kelawan piro-piro amale alim penggaweane alim wa yastafidu lan ngalap faedah sopo muta'allim wa yastafidu lan ngalap faedah sopo muta'allim sanian ing dalem kaping pindho sanian ing dalem kaping pindho min ngalap manfaat faedah min aqwalihi saking piro-piro pengucape alim min aqwalihi saking piro-piro pengucape alim. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat menjadi adabiahnya menjadi seorang guru yang nomor 16 adalah saddul muta'allimi aiman wa sarfuhu an ayyashtahila bi fardil kifayah qoblal faraghi min fardil aini. Jadi yang ke-16 adabiahnya seorang guru supaya melarang murid untuk mendahulukan menyibukkan diri dengan belajar ilmu fardu kifayah sebelum fardu ainnya selesai. Jadi pelajari dulu pelajaran yang hukumnya fardu ain. Nah, kita sebagai orang Islam pertama harus tauhid kepada Allah. Harus saja dahulukan itu masalah tauhid, masalah ilmu fikih. Dan nanti yang terakhir bisa kalau sudah masalah sholat. Bagaimana caranya sholat yang sah, puasa yang sah. Semua itu dahulukan. Jangan mendahulukan ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Oh, kita mau berdagang, berarti ilmunya dagang gimana? Ya harus kita pahami. Kalau memang mau dagang, memahami itu. Kenapa ilmu dagang juga wajib? Nah ini. Agar supaya kita itu tidak masuk dalam masalah perdagangan yang subhat. Dagang yang suka mengurangi timbangan, suka mengurangi takaran. Wa fardu ainihi islahu zahirihi wa batini bittaqwa. Wa fardu ainihi islahu zahiri wa batini bittaqwa. Jadi di sini. Jadi belajar melarang murid untuk mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah sebelum fardu ainnya itu selesai. Kenapa wa fardu aini islahu zahiri wa batini bittaqwa? Lah ilmu fardu ainnya murid itu bisa memperbaiki zahir dan batinnya murid tersebut dengan rasa takwa. Artinya takwa di sana ai bi ada ibadatil zahir wa batinihi. Jadi melaksanakan ibadah zahir dan batin dengan cara bijtina bimaksiatin. Meninggalkan, menjauhi, menghindar dari perkara maksiat zahir dan batinnya. Dan ini. Yang ke-17 wa muakhadhatu
nafsi awalan bittaqwa liyaqtadiyal muta'allimu awalan bi'amali wa yastafidu saniyan min aqwalihi. Jadi seorang guru itu supaya bisa membekali dirinya terlebih dahulu dengan apa? Awalan bittaqwa. Jadi seorang guru itu wa mu'akhadhatu nafsi awalan bittaqwa. Jadi pertama kali membekali diri sendiri dengan takwa, agar supaya nih kalau gurunya punya rasa takwa, lihat tadi al muta'alim. Kenapa antara murid sekarang dengan dulu beda? Yang jelas beda jauh. Kalau dulu gurunya itu alim, akhlaknya baik. Nah sekarang beda jauh. Kadang-kala gurunya ilmunya tinggi tapi akhlaknya tidak ada. Kadang-kala ini punya akhlak, ilmunya tidak ada. Ya di sini masalahnya. Makanya sudah dijelaskan wa mu'akhadhatu nafsi awalan bittaqwa. Jadi seorang guru itu bisa membekali diri dengan sifat takwa agar bisa diikuti oleh muridnya. Dengan cara dalam segi amalnya, dalam segi bisa mencari kefahaman, bisa mengambil faedah dari murid, bisa dan yang kedua kan ya akhirnya murid itu bisa mengikuti atau mendengarkan perkataan guru tersebut. Jadi di sini, jadi guru itu harus pertama kali punya rasa sifat takwa kepada Allah. Sulit memangnya. Makanya di sini dianjurkan ini menjelaskan adabiahnya seorang guru harus punya yang terakhir, bisa membekali diri dengan sifat takwa. Takwa itu apa? Takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.